Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, khususnya pada subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, umur yang panjang. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sri Rika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada pagi hari ini saya ingin membahas sebuah cerita nyata dari mama saya, di mana pada zaman mama saya masih gadis dulu, dia mempunyai seorang teman. Temannya bernama Ninin. Ninin adalah teman mama saya yang sangat cantik sekali, bunga desa di desanya. Saking cantiknya si Ninin ini, dia mempunyai sifat yang sangat angkuh. Karena dia merasa cantik, merasa bunga desa, dia sangat angkuh. Jadi sampai usia dia menginjak umur 18 tahun, dia tidak pernah memiliki pacar. Karena dia sangat memilih pacar-pacar yang dia sukai. Terlalu sombong, tapi dia berteman dengan mama saya. Pada suatu hari, di desa tempat mama saya tinggal itu mengadakan pasar malam. Pasar malam itu di mana setiap pedagang-pedagang dari desa terpencil itu datang ke kota untuk berjualan hasil panennya, berjualan hasil kerajinannya. Dan jadi singkat cerita, mama saya dan teman Ninin ini bersama dua teman lainnya itu pergi ke pasar malam untuk melihat kerajinan-kerajinan yang dijual oleh para pedagang. Di mana ramai, pasar malam itu ramai sekali kata mama saya, semua pedagang ada di sana. Nah, ketika mereka lagi berkeliling-keliling, mereka melihat satu kerajinan yang sangat cantik sekali, yaitu kerajinan kayu. Di mana kerajinan kayu ini dijual oleh seorang pedagang, seorang suku Dayak. Suku Dayak itu menjual sebuah kerajinan. Bukan suku Dayak ya, maaf, maksud saya suku Kubu. Suku Kubu yang tidak pernah mandi, berbulan-bulan mereka tidak pernah mandi. Jadi suku Kubu ini membuat sebuah kerajinan kayu yang sangat cantik sekali, dan banyak orang berkeliling melihat hasil dagangannya itu, termasuk mama saya dan si Ninin dan dua temannya tadi. Karena suku Kubu ini memang tidak pernah mandi, ya otomatis ya bau lah badannya, ya kan, karena tidak pernah mandi, ya kan, tidak pernah mandi, jadi badannya bau. Jadi ketika mama saya dan Ninin dan dua temannya ini melihat hasil kerajinannya itu, si Ninin yang pada dasarnya memang sombong, congkak, itu bilang sama mama saya dan dua orang temannya, katanya seperti ini. Nama mama saya Ima ya. Ima, cepat pergi dari sini. Saya tidak mau di sini. Bau, busuk, kata dia seperti itu kan. Terus mama saya menyikut-nyikut badannya Ninin ini. Maksudnya jangan bilang seperti itu, ya kan. Karena ada kepercayaan kalau suku Kubu itu dikatain nanti takutnya bahaya gitu kan. Tapi Ninin yang memang dasarnya sombong ini tidak peduli dengan sikut-sikutan dari mama saya itu, dan tetap dia berkata, bau busuk, aku tidak tahan di sini, memuntah, aku kata seperti itu kan. Jadi yang seorang suku Kubu ini mendengar kalimat ini itu ya diam saja, dia kan seperti itu kan. Jadi ketika dia menarik lengan mama saya untuk pergi dari sana karena dia tidak tahan bau badan dari suku Kubu tadi, dia meludah. Jadi Ninin ini meludah ke tanah karena dia merasa sangat jijik dengan suku Kubu tadi. Nah, ketika Ninin dan mama ini pergi, ya kan, mama sempat menoleh ke belakang. Rencana mama mau minta maaf ke orang Kubu itu untuk masalah teman Ninin ini. Dan mama saya tidak sengaja itu melihat orang Kubu ini mengambil air ludah dari Ninin ini. Air ludah dari Ninin ini diambil dia. Mama agak bergidik juga, tapi mama tidak menceritakan hal ini kepada Ninin, ya kan, mama takut juga. Nah, akhirnya mereka pulang. Mereka pulang ke desa mereka. Ketika malam jam 11 malam itu. Jadi orang tua Ninin berteriak, Ninin hilang, katanya gitu kan. Jadi ramailah semua kepala desa, berkumpul mereka mencari Ninin. Kata orang tua Ninin ini pergi masuk hutan. Karena di desa mama itu memang ada hutan, ya kan, dari Sungai Musi itu seberangnya itu memang ada hutan. Jadi Ninin ini katanya berlari ke dalam hutan. Ketika semua warga itu mencari Ninin ini ke dalam hutan, itu tidak diketemukan. Ninin ini tidak diketemukan. Semua warga dikerahkan
ya kan? Jadi rencananya besok pagi kalau memang si Ninin tidak diketemukan, mereka mau melapor ke polisi, ya kan? Jadi keesokan harinya sampai hari yang ketiga itu si Ninin tidak juga diketemukan. Mereka sudah mengerahkan polisi, sudah melapor ke polisi, Ninin tidak juga diketemukan. Sudah 3 hari, tetapi semua dicari, tidak ada tanda-tanda keberadaan dari Ninin ini, ya kan? Ketika 1 minggu Ninin ini pulanglah, Ninin ini tengah malam jam 1 malam pulang ke rumah orang tuanya. Kagetlah orang tuanya ini. Si Ninin pulang, ya kan? Ninin pulang itu dengan badan yang memang bau karena memang mungkin seminggu itu tidak mandi dia kan gitu kan. Jadi ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, dia bilang kalau dia sudah mempunyai seorang suami. Kagetlah orang tua ini, mana suaminya? Masa tiba-tiba masuk ke hutan tiba-tiba pulang udah punya suami kan gitu kan? Jadi melihat ini bau, jadi orang tua ini bertanya, siapa suamimu? Kenapa kok tidak maksudnya tidak datang bersama suaminya? Ninin seperti bicaranya agak-agak gitu kan, seperti orang tidak normal orangnya gitu kan. Nah jadi kata Ninin nanti dia akan tinggal di hutan, Mak. Saya akan tinggal di hutan, saya tidak akan tinggal di sini lagi. Ya heranlah orang tuanya ini, siapa suamimu seperti itu kan. Jadi Ninin ini ternyata dia bercerita dia udah dinikahi oleh kubu yang diludahinya tadi itu. Kubu yang berjualan kerajinan tadi, yang ketemu di pasar tadi, yang diludahi sama Nining, yang dia si kubu itu mengambil air ludah Nining itu menjadi suaminya. Jadi Ninin ini sudah diperistri oleh seorang kubu pedagang orang kubu yang dijumpai di pasar tadi. Jadi singkat cerita, diobatinlah Ninin ini oleh orang tuanya ke orang pintar, ya kan? Diobati. Karena biar guna-guna dari Ninin ini dihilangkan. Jadi Ninin ini dikurung di dalam kamar biar tidak bisa kabur. Karena kalau keluar dari kamar itu dia akan kabur ke hutan mencari suaminya itu yang si suku kubu tadi. Jadi dia diikatlah dipasunglah di dalam kamar itu. Dia mengamuk, dia mau berjumpa suaminya. Kata dia udah punya suami. Jadi dikurunglah si Ninin ini di dalam kamar sambil orang tuanya mencari pengobatan untuk si Ninin ini. Kemudian si Ninin ini berjumpalah orang tuanya dengan orang pintar yang bisa mengobati si Ninin ini. Nah akhirnya si Ninin ini diobatin sama orang pintar tadi. Jadi Ninin ini diobati, istilahnya kalau bahasa kita sekarang itu diruqyah, ya kan. Jadi Ninin ini diruqyah. Saking cintanya dia dengan orang kubu tadi, makanya dia diruqyah. Dia akan, kalau dia lepas dari kamar, dia akan kabur lagi ke dalam hutan itu untuk mencari suaminya tadi, ya kan. Nah jadi singkat cerita, Ninin ini kata mama saya diobatilah sama orang pintar, jadi diruqyah. Nah jadi kata orang pintar tadi bahwa orang tua ini harus menyiapkan menyiapkan seperti sesajen itu, seperti yang disarankan itu. Jadi mereka ke dalam hutan kedua orang tua ini untuk meminta maaf kepada suku kubu tadi, meminta maaf agar Ninin dilepaskan dari guna-guna si suku kubu tadi. Jadi mereka memberikan macam-macam lah, ya kan, memberikan seperti padi, mereka memberikan seperti baju, pakaian, semua mereka sembahkan ke dalam hutan. Nah, akhirnya setelah diobati terus, akhirnya Ninin ini sembuh, ya kan. Jadi Ninin ini udah mulai sembuh, sudah mulai tidak berontak lagi, sudah mulai tenang gitu kan. Jadi pelan-pelan Ninin akhirnya sembuh total, ya kan. Nah, tapi ya Ninin ya udah tidak asli lagi lah, ya kan, karena udah disuami sama suku kubu tadi. Nah, jadi Ninin itu sangat menyesal sekali, menyadari bahwa sikap dia selama ini, keangkuhan dia, kesombongan dia akan berakibat kembali kepada diri dia sendiri. Jadi semenjak itu Ninin memang agak pendiam, yang kemarinnya dia angku, congkak, menjadi sangat pendiam. Setelah diobatin itu, jadi Ninin itu sekarang menjadi religius. Jadi istilahnya dia khusyuk dalam beribadah. Jadi istilahnya Ninin itu tidak lagi sombong seperti dahulu kala setelah diobatin itu. Dan memang si Ninin itu memang udah tidak asli lagi, ya kan. Tetapi ada seorang laki-laki yang memang suka dari dulu dengan Ninin dan melihat bahwa Ninin sekarang udah berubah. Kata mama saya udah berubah, Ninin itu udah tidak sombong lagi. Akhirnya bersedia menikahi Ninin yang udah rusak oleh
suku kubu tadi. Jadi begitu ceritanya, sahabat semua, bahwa ini bisa menjadi pelajaran bagi mungkin ada anak-anak kita atau anak teman kita yang sangat cantik dan memiliki keangkuhan, bahwa kita tidak boleh sombong. Dan satu lagi, kita tidak boleh sembarang meludah. Kalau kita tidak suka sama orang, janganlah kita meludahi orang itu. Karena apa? Dari air ludah ini bisa dibuat sama orang gitu. Kalau memang kita kalau memang kita tidak suka sama orang, benci sama orang, memuntahlah sama orang itu, ya kita simpan di dalam hati saja. Tidak usah kita tunjukkan dengan sikap kita. Sikap kita biasa-biasa aja. Biarlah kita benci di dalam hati saja, ya kan. Memuaklah kita sama orang itu, kita muak dalam hati saja. Jadi ini menjadi pelajaran. Kami pun sering nasihati sama mama. Andai kata kalian muak, kalian tidak suka sama orang, ya jangan dilihatkan. Andai kata kalian benci, memuntahlah kalian sama orang itu, jangan dilihatkan. Karena ini pengalaman mama, pengalaman nyata, yang memang teman dia bernama Ninin itu menikah 1 minggu dengan suku kubu karena keangkuhan dia tadi. Dia menikah dengan suku kubu, mau dinikahi dengan suku kubu yang katanya bau busuk tadi, tapi dia mau jadi istrinya, ya karena kecongkakan dia tadi, karena dia membuang air ludahnya ke tanah dan diambil oleh orang kubu tadi. Jadi begitu ya sahabat, cerita saya pagi hari ini. Dan ini memang kisah nyata dari mama saya, di mana mama saya zaman dulu masih gadis, dia mempunyai teman seorang Ninin. Dan ini memang cerita yang sebenarnya. Memang pada zaman dahulu memang suku kubu itu ada. Di desa mama saya itu memang suku kubu itu ada. Mereka tidak pernah keluar dari hutan, tapi mereka akan keluar ketika ada pasar malam. Ketika ada pasar malam, mereka akan keluar untuk menjual hasil kerajinan dan hasil panen mereka di situ. Jadi memang ini kisah nyata dari mama saya tentang temannya yang bernama Ninin itu. Semoga menjadi hiburan bagi kita semua pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Mohon bantunya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita di tahun ini diterima, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diberikan kesehatan, umur yang panjang untuk menyelesaikan puasa kita di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.